Yaitu saya tentunya sebagai putrinya Bung Karno. Jadi kalau banyak yang dulunya mengatakan tentu saja ibu anaknya Bung Karno, padahal ya memang saya anaknya Bung Karno, jadi anak biologis. Tetapi yang berikutnya adalah di sisi ideologi, yaitu sebagai anak ideologinya juga dari Bung Karno. Jadi yang menurut saya dari yang diekspresikan oleh Bane mengenai bagaimana kehidupan kita di dalam mengimplementasikan Pancasila dengan yang Bung Karno sendiri introdusir itu adalah gotong royong. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya kembali harus melihat kesejarahan dulu. Itu untuk meluruskan yang namanya bagaimana dibentuknya, diprosesnya yang namanya yang akhirnya menjadi selain ideologi Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa dan terus termaktub di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut saya apapun juga orang harus mengetahui sepak terjangnya Bung Karno. Sebagai beliau kan diangkat sebagai bapak bangsa, proklamator, pahlawan nasional dan lain sebagainya. Tetapi kalau menurut saya memang di dalam perjalanan sejarah kita pada tahun 65 itu kita mengalami sebuah reduksi dari proses konsolidasi bangsa ke depan. Mengapa? Karena pada waktu itu yang namanya Pancasila itu yang jelas beliau itu Bung Karno maksud saya kan mulai berjuang dari mulai umur 16 ya di Bandung ya, dan tentu juga istilahnya pulang pergi ke mana, ke Jawa Timur kan begitu, yang mulai mengkonsolidasikan juga cara berpikirnya karena beliau sangat melihat bahwa dari kesejarahan juga dari banyak buku yang beliau baca dari tokoh-tokoh dunia itu sehingga muncullah yang namanya sebuah ide dasar bagaimana memperjuangkan untuk daerah yang disebut Nusantara ini dapat merdeka. Nah, beliau tentunya pada waktu itulah mulai mempersiapkan dengan renungannya. Makanya nanti kan acaranya di ND di tempat pembuangan beliau. Nah, disitulah sebenarnya terinspirasinya modal dasar dari buah pikir yang akhirnya disebut pada 1 Juni di dalam sebuah sidang yaitu BPUPK yang untuk mempersiapkan kemerdekaan kita, ketika ketuanya menanyakan apa nanti dasar falsafah bangsa kita. Nah, banyak kalau seharusnya itu sekarang ini saya tadi menyebut tahun 65 yang mereduksi artian daripada hal yang sebetulnya menjadi sebuah pokok dari konsolidasi bangsa yang baru merdeka menuju capaiannya ke masa depannya itu seperti apa. Nah, ternyata menurut saya hal itu terjadi. Karena kan kalau dipikir untuk mengatakan dulu kan istilahnya Pancasila didengung-dengungkan. Jadi hanya sebagai sebuah simbol. Nah, ketika itu kan akhirnya saya dapat memperjuangkan untuk benar-benar dibuktikannya bahwa memang Pancasila itu lahir yaitu 1 Juni di dalam sidang BPUPK. Monggo yang saya selalu bilang kepada para pejabat kita, elit kita bahwa sebenarnya ya
harusnya kalian tahu sejarah itu supaya jangan menjadi abu-abu. Nah, dari situlah sebenarnya kan Bung Karno mengatakan, tentu saya singkat, Pancasila itu akan 5 ya, terus akhirnya bisa diperas ya menjadi 3, lalu diperas lagi menjadi Ekasila. Yang disebut yaitu adalah gotong royong. 1. Yang kedua, Bung Karno mengatakan, saya bukan pembuat Pancasila, saya adalah penggali Pancasila dari bumi Nusantara ini. 2. Yang ketiga, inilah alat perekat bagi bangsa. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya mengapa juga sampai Pak Jokowi membangun atau membuat wadah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan saya lagi yang diminta sebagai ketua dewan pengarahnya. Karena memang saya selalu bercerita pada beliau, mana mungkin ini kan harus satu diluruskan, kedua dalam implementasinya itu kan harus dijalankan bukan hanya secara perasaan. Kalau dari tadi yang Mbak Neta tanya, apakah rakyat Indonesia merasakan gotong royong? Sangat, itu dilaksanakan juga. Tetapi justru para yang disebut elit bangsa ini, dan menurut saya yang mungkin mengalami sebuah keraguan bahwa ada yang sampai berkeinginan uji coba kan, merubah Pancasila itu. Nah, padahal menurut saya mengapa yang harus betulnya dilihat benar-benar adalah pidato beliau di BPUPK, dan dalam sidang itu berkumpullah seluruh para pejuang kita. Sehingga di situ dapat dilihat bahwa kan ada yang turunan Arab, ada yang turunan China, ada yang turunan India, yang sudah menjadi warga negara kita, yang sebetulnya itu sudah final pada saat dilahirkannya rumusan Pancasila itu, dan yang diterima oleh seluruh hadirin itu dengan aklamasi. Ini kan hal-hal yang tidak pernah terbunyikan lagi. Nah, inilah antara lain tugas BPIP untuk mensosialisasikannya kembali bahwa sebagai bangsa jangan ragu, itu milik kita. Dari semua yang tadi saya katakan, pembelajaran yang saya dapat dari beliau, maka memang saya selalu sampai tingkat berani mengatakan bahwa jangan coba-coba yang namanya mengganti Pancasila, karena itu sudah marwah kita. Itu kalau Mbak Netanya begitulah. Nah, Ibu tadi ada setidaknya 3 kali menyebut bahwa Pancasila adalah perekat. Soal ada bangsa ini lahir dari berbagai macam etnisitas dan juga bahkan ada keturunan Arab, India, China. Nah, ini bagaimana untuk kembali untuk terus mengingatkan bahwa bangsa ini sudah final dengan keberagamannya dan Pancasila sebagai perekat. Itu selain tentunya apa yang dilakukan oleh BPIP, dilakukan oleh Ibu, yang harus dilakukan oleh generasi muda, baiknya seperti apa? Ya, karena kan dengan adanya BPIP, alhamdulillah saya mempunyai, katakan sebagai ketua dewan pengarah, ya namanya kan pengarah ya, ada kepalanya itu, tapi kan artinya dengan badan saya selalu dapat mendiskusikan hal ini dengan presiden untuk melaporkan dan bagaimana perjalanan dari pengamalan ideologi Pancasila ini untuk kembali kepada, kalau saya bilangnya, jalan yang benar. Jadi memang menurut saya itu sekarang ini sudah bisa, karena ada wadah, lalu ada tentunya mereka yang melakukan
untuk menggaungkan kembali yang namanya Pancasila, yang dalam pengertian tidak dengan versi-versi lagi. Jadi bukti otentiknya itu ada. Boleh dilihat di arsip. Kami yang bekerja di BPIP itu saya memberikan arahan kita tidak boleh berkata tanpa kebenaran. Bukti-bukti harus kita bisa presentasikan. Nah, makanya kami cetak buku untuk yang namanya lahirnya Pancasila, dan pemerintah alhamdulillah telah menyatakan hari lahirnya Pancasila sebagai hari salah satu hari nasional yang diperingati. Nah, dengan begitu maka mulailah bergulir. Nah, tapi tentunya kan ini seperti mata rantai ya, yang harus terus langsung di connect antara keseluruhan bangsa ini. Saya mengatakan selalu di dalam, katakanlah apa hanya secara omong-omong saja atau ceramah atau apapun, bahwa sudah tidak ada kata uji coba. Karena kenapa? Bukan saya ini terlalu arogan. Bukan. Ini sebuah pembuktian yang dapat diceritakan, yang banyak sekali bukti-buktinya. Makanya saya selalu bilang ada 4 hal yang tetap harus kita ingat dan jalankan. Yaitu apa? 1, Pancasila itu sendiri. Dan Pancasila itu untuk bisa diimplementasikan sudah dimasukkan di dalam sebuah hukum formal Indonesia yang namanya Konstitusi Bangsa Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang berikutnya adalah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu implementasinya ini adalah gotong royong. Nah, inilah yang namanya saya katakan, lalu yang paling akhir adalah tempat kita berdiam, yaitu sebuah negara yang sudah jelas disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hal seperti itu selalu saya berkeyakinan bahwa salah satu itu kalau tidak ada, maka Indonesia tidak akan ada. Ya sudah, dulu kan ada di dalam pergumulannya di BPUPK begitu kan. Iya, ada sebuah keinginan untuk harus dari sebuah golongan untuk memasukkan kehendaknya begitu. Itu saja sudah mulai merapuhkan karena ada bagian yang berbeda. Ya tadi kalau Bani bilang Bhinneka Tunggal Ika-nya itu, ya mereka mengatakan, oh itu bukan Indonesia, kami tidak akan setuju. Nah, jadi ini tolong dimengerti, itu bagi keseluruhan bangsa yang ada dimanapun juga, bangsa Indonesia maksud saya. Tapi untuk itu yang saya bilang, yang tadinya adanya tuh rasa saja. Dengan untuk bisa dilogikakan dari sisi cara berpikir, itu harus diajarkan. Makanya saya bicara dengan Pak Menteri Mendikbud ya, bahwa ya itu kalau bisa dari PAUD. Saya di BPIP mensimulasikan, bukan berarti harus yang berat ya, kalau untuk anak PAUD, TK lalu dan sebagainya, hal-hal yang sangat dapat dirasakan dan dia bisa implementasikan sebagai sebuah contoh. Umpamanya kalau kamu dipukul, umpamanya, sakit apa tidak? Pasti spontan akan mengatakan sakit. Begitu juga kalau kamu yang namanya memukul orang lain, pasti rasanya juga akan sakit. Nah, itu apa artinya? Disitulah ada makna yang namanya peri kemanusiaan. Nah, itu kan mudah ya. Belum lagi saya ingin sebenarnya bantuan dari para seniman dan lain sebagainya, umpamanya membuat kartun yang dapat mengimplementasikan, memasukkan hal cara berpikir itu
pada anak-anak kita terus sampai tentunya nanti diajarkan kembali. Dulu zaman saya kan itu ada yang namanya civic. Di situ terjelaskan sekali untuk apa kita berbangsa, bernegara, terus apa yang namanya Pancasila dan lain sebagainya. Tapi kan itulah di dalam pergumulan perjuangan Indonesia merdeka dan telah merdeka ini ya mungkin mudah-mudahan tahap yang seperti itu, apa yang seperti terjadi tahun 65 itu tidak menjadi sebuah pembelajaran untuk ya sebaiknya hal seperti itu tidak lagi dibuat sampai seperti pergumulan antar pada bangsa sendiri. Ada tidak kekhawatiran bahwa nanti tidak akan ada lagi sosok seberpengaruh ibu yang membicarakan Pancasila? Enggak, saya yakin. Karena begini, nah itu sulitnya. Memang mesti ceramah. Yang namanya cara berpikir Bung Karno. Nah itu, saya dapat profesor dari Universitas Pertahanan. Karena sebagai profesor saya punya tugas paling tidak 1 tahun itu harus sekali buat ceramah. Jadi banyak yang kebetulan karena Pak Sekjen, Pak Hasto itu kan mengambil doktor geopolitik yang memang saya minta. Karena ada juga yang diajarkan oleh Bung Karno antara lain masalah ilmu geopolitik begitu. Nah, jadi kalau Bung Karno mengatakan saya ini bukan pembuat tapi penggali, saya menjadi sangat mengerti bahwa beliau itu sebetulnya apa ya gampangnya berbicara soal natur itu alam. Nah, jadi kalau Bani merasa khawatir begitu, tidak, itu akan selalu muncul pada waktunya ya. Saya sampai berpikir begini, iya ya kenapa kok dulu sudah ada toh pahlawan-pahlawan. Tetapi kan itu ternyata menurut saya loh, itu boleh saja kalau orang pintar lain membantah. Itu ternyata secara natur itu terjadi kristalisasi. Ya kan? Kalau dulu kan ada Pangeran Diponegoro, Patimura, macam-macam kan. Tapi itu kan kedaerahan ya. Belum ada yang bisa, nah itu tadi, mengkonsolidasikan kehendak itu menjadi satu. Yaitu menjadi sebuah bangsa bernegara satu aim, satu tujuan gitu. Nah kok dimunculkan, ya itu nggak tahu ya, itu natur. Saya bilang itu natur. Natur itu alam. Ya ternyata kan mungkin apa doa atau apa dari kesengsaraan yang 350 tahun itu kok ada bibit yang ya diberi nama terkenalnya dengan Soekarno, begitu kan? Iya, jadi saya merasa sangat yakin. Kalau lihat dari sejarah Amerika yang begitu lama ya, coba bayangkan segitu banyak presiden, ya kan? Tapi tidak ada segitu banyaknya itu dikenal oleh bangsa Amerika sendiri loh. Mereka kan pasti kalau ditanya bapak bangsanya siapa, George Washington kan begitu. Jadi kalau ditanya apakah ada kekhawatiran, tidak, saya sangat yakin karena apa? Ya itu nature. Kalau saya bilang natur tuh bahasa Belanda ini nature ya, bisa mengerti kan ya. Jadi nanti kan semua ini kan ada yang menggerakkan begitu. Jadi hanya kita kan tidak bisa diam ya. Harus juga ikut berusaha. Nah, dalam usaha itulah yang makanya disebut ada namanya Pancasila itu yang Bung Karno tentunya melihatnya juga akibat menurut saya pertemuan dari begitu banyak pikiran menurut saya.
itu sehingga dianya bisa berpikir begitu baik menurut saya, yaitu kan baca buku-buku karena di penjara kan nggak ada waktu untuk lain kecuali baca buku ya. Buku beliau itu jumlahnya mungkin 15 ribuan lebih ya yang sekarang tertinggal di Istana Kepresidenan ya. Bu, terakhir nih Bu, agar hari lahir Pancasila ini tidak sekedar ritual tahun ke tahun, apa pesan Ibu pada khususnya generasi muda nih? Apa pesan Ibu agar Pancasila tetap way of life dan anak muda bangga mengatakan saya bagian dari Indonesia yang lahir dari kebinekaan? Pesan Ibu pada generasi muda. Ya karena namanya generasi ya, makanya kan turun-temurun ya. Nah, dengan demikian maka yang saya berkeinginan ini harus terus diturunkan. Karena ini yang kembali lagi saya ingin katakan, ini bukannya buatan Bung Karno. Bung Karno itu menggali. Jadi alangkah sayangnya ribuan tahun loh kalau dilihat dari sisi etika ya. Kalau kita bacalah yang dari sisi budaya etika, harmonisasi, keharmonisan, apalagi ya sosiologi dan lain sebagainya sampai ada ilmu-ilmu seperti itu kan sangat menunjukkan bahwa apa yang Bung Karno gali itu memang sebuah kebenaran. Begitu, bukannya hanya bohong-bohong. Itu kan sebuah dari sisi saya dapat bayangkan perasaan dan pikirannya ketika ditaruh di penjara begitu, terkucilkan dari mana-mana, terus tahu-tahu beliau bisa mendapat pencerahan karena berdialog imajiner dengan begitu banyak tokoh dunia yang beliau coba create. Apakah ini akan bisa menjadi sesuatu bagi Indonesia? Dan ternyata kalau menurut saya, ternyata tidak. Ini lain begitu. Karena yaitu tadi, kita kan makanya dari sisi ilmu geopolitik beliau mengintrodusir. Kamu harus ingat bahwa kedudukan negara kita itu adalah antara dua benua dan dua samudra. Kan nggak bisa toh, maksudnya itu natur itu. Nggak bisa toh dipindah gitu. Nah, bentuknya archipelago. Nah, ini yang maksud saya harus bisa ditangkap, daya tangkapnya adalah itulah Indonesia. Kalau tidak begitu, itu bukan Indonesia. Ya, saudara, beberapa poin penting yang dapat kita petik dari dialog yang baru saja kita saksikan bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu beberapa diantaranya adalah jangan pernah melupakan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang tidak akan pernah tergantikan karena Pancasila adalah marwah bangsa kita. Selain itu, sebagai generasi muda kita juga harus dapat mengimplementasikan intisari dari Pancasila yang adalah gotong royong. Saudara, peran Bung Karno tentang ide dasar negara dan lahirnya Pancasila sangat sentral karena Bung Karno merupakan sosok penggali Pancasila dari bumi Nusantara. Dan saudara, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pernah membuat puisi yang khusus ditujukan kepada negeri Indonesia. Karya puisinya yang berjudul Aku Melihat Indonesia ditulis langsung oleh Bung Karno untuk menggambarkan betapa besar keharuan dan kebanggaan beliau saat menatap keindahan bentang alam di tanah air serta keragaman budaya bangsa. Dan saudara, berikut kita akan saksikan bait demi bait puisi Bung Karno yang dituangkan ke dalam alunan musik oleh grup Rodinda yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Dan saudara, tayangan musikalisasi puisi yang nanti akan kita saksikan bersama sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di siaran khusus Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Namun sesaat lagi saya akan kembali menemani Anda dalam program Klik Indonesia Petang untuk memperbaharui berbagai informasi Anda bersama rekan saya Lorenzo Mukuan. Untuk sementara saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.